Jadi kita ini per alam ada syahadatnya, per zaman ada syahadatnya, beda-beda syahadatnya. Syahadat Nabi Isa beda dengan syahadat kita. Syahadat Nabi Adam beda dengan kita. Tapi ada syahadat yang permanen, itu syahadat azaliyah namanya. Ya. Syahadat pada masa sebelum diciptakan alam, itu namanya azali. Ada. Sebelum ruh kita ditiupkan ke dalam janin itu sudah ada syahadatnya dia. Itu mitsaq, perjanjian alam. Jadi kita sudah punya kontrak dengan Allah. Itu mereka ngerti. Itu turunannya. Ya. Ketika ruh mengatakan syahid, nah itu turunan dari mitsaq tadi. Itu semua ruh. Dan ruh ini kan ada yang Allah tiupkan kepada manusia, ada yang Allah tiupkan kepada hewan, ada yang Allah kemudian lempar ke pohon-pohon. Coba kenapa tuh Buya? Roh kita kok dilempar jadi manusia, sedangkan ada roh jadi kucing. Ada roh yang ditiupkan kepada anak keturunan Nabi Habib Sayyid, anak Kiai, Gus, Ajengan. Kok kita enggak? Dia iya. Kok dia Habib, kita enggak? Dia Sayyid, kita bukan. Oh, itu ada rahasianya semua. Itu ilmu mitsaq. Enggak ada kebetulan Allah meniupkan, ya sesampainya lah, sedapatnya lah gitu, enggak ada. Diatur semua. Jangankan itu, satu tetes air hujan itu diatur turunnya di mana, berapa volumenya diatur semua. Nggak ada nggak diatur, apalagi urusan roh. Oh sedapatnya gitu, nggak ada begitu ya. Allah betul-betul rapi ya. Muqtadirah, salah satu nama Allah itu Muqtadir ya. Begitu detail dalam mengukur segala sesuatu. Kenapa Bu ya? Kita nggak jadi Habib ya? Yang ono jadi Habib. Tapi nggak usah khawatir ya. Mau dia Sayyid, mau dia Habib, kita bukan Sayyid, bukan Habib. Potensi menjadi wali sama. Potensi jadi wali sama. Maka tidak sedikit orang biasa jadi wali. Kan ulama. Ini coba lihat, ini kebayang. Nah sekarang coba ganti Ahmad ini, bayangkan seperti Ka'bah. Ini ilustrasi aja ya. Ini ilustrasi biar paham masa lalu. Kenapa ada satu amalan unik dalam ajaran Islam namanya tawaf? Tawafnya kok ke Ka'bah? Kenapa tawaf di situ? Kok tawafnya ke batu lagi ya? Batu hitam, batu bata. Oh ternyata ada rahasianya. Tubuh tawaf kepada tempat mulia itu, walaupun dia dari tanah, dari batu. Ada rahasia di situ. Air Zam-Zam Ka'bah. Ternyata ruh dia juga bertawaf. Tawafnya jasad kepada Ka'bah yang disebut haji mabrur kalau ruhnya ikut tawaf. Jika nurnya ikut tawaf. Nah, kita ini tercipta dari nur Nabi Muhammad dengan kunnya Allah. Apakah kita mencari siapakah Ahmad itu? Nah, dalam pencarian, nah inilah yang disebut tawafnya ruh. Kita ini lagi tawaf ini, nggak tahu lagi nyampe di sudut mana nih. Ya? Kan 7 kali kan? Ya, kita ini kan baru mulai kita ngajinya. Baru mulai ngajinya. Ya, muter 7 kali loh. Tapi 7 kalinya ruh, panjangnya dan lamanya bukan main. Ya. Lama ini. Ya.
Kerja itu kan tawaf, bolak-balik. Apa yang kita cari dari kerja itu? Fulus. Berarti Ka'bah dia fulus. Kalau Ka'bahnya cuma fulus, dia akan membenarkan segala cara. Tapi kalau badannya mengelilingi fulus, bolak-balik, tapi ruhnya mengelilingi, nurnya mengelilingi ruhullah Ahmad, orang ini tidak akan pernah korupsi, tidak akan pernah main-main angka. Itu kalau benar tuh, ya. Kalau benar ruhnya muter. Jadi zahir kita ini muter terus, nggak ada nggak muter. Saya nanya juga ke orang-orang kimia, orang-orang yang ahli-ahli dalam molekul-molekul, ternyata atom itu masih terdiri dari molekul-molekul lain, dan itu semuanya bergerak tawaf semua. Dan ternyata darah kita tawaf di badan, ya, tawaf semua, nggak ada yang nggak tawaf. Ka'bahnya darah, jantung. Ka'bahnya darah, jantung. Oke. Kalau sudah punya gambaran begini, ilmu bad'i, ilmu masa lalu. Jika di masa lalu, di alam nuriyah ini, kita dulu percikan nur kita ini tawaf kepada Ahmad, maka lahirnya pasti jadi seorang mukmin. Kalau dia tambah dekat, yang paling dekat 124.000, maka di zaman dulu dia jadi nabi. Setelah Nabi Muhammad dia bukan jadi nabi, dia jadi wali. Gitu. Kalau dulu kita pernah tawaf. Ada lagi, dia memandang. Jadi nur ini memandang kepada Ahmad, terus dia mengatakan, wow, indah sekali. Dia lahir jadi Habib. Itulah sejarah kenapa Habib terlahir sebagai Habib. Jadi nggak ada yang cocok logi, dan nggak ada yang terjadi begitu saja. Semuanya terjadi karena mengulang aja itu. Udah selesai tawaf di sana, dia masuk lagi ke alam baru. Kita lagi tawaf ini, lagi tawaf semua ini. Selesai masuk lagi ke alam barzakh, tawaf lagi di sana. Selesai masuk lagi ke padang mahsyar. Di padang mahsyar, Ka'bahnya bukan Ka'bah ini, kembali kepada yang punya Ahmad ini, namanya Muhammad. Maka semua orang mencari Nabi Muhammad, tawaf lagi. Begitulah terus mencari syafaat. Karena nanti semua orang, hatta Nabi Ibrahim nyari Nabi Muhammad, ya. Maka bernamalah Nabi Muhammad itu Al-Fatih. Karena Nabi Ibrahim mau buka pintu surga nggak bisa, balik lagi. Siapa yang bisa bilang ini Muhammad? Maka disebut Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, ya. Itu ijazahnya minta ke Pak Kim itu, ya. Ya, salawat Al-Fatih. Jam 10 Bu, ya. Gimana? Tanya jawab kita lanjut. Lanjut tidur. Ya, rehat dulu. Bismillah. Ya, tadi jumlah 313 itu tema. Jumlah 313 apa yang itu perang Badar. Betul. Bagus. Dari 124.000 nur ini, ada 313 nur yang paling besar. Yang 313 yang dulu bertawaf, dan itu menjadi barisan ring pertama Ahmad. Nah, yang 313 ini di zaman pra Nabi Muhammad menjadi 313 Rasul. Dari 313 itu, yang paling kuat perjuangannya 25. Jadilah 25 para Rasul. Itu kalau ditulis terus tuh, coba yang ditulis tuh, Cung,
124.313, gede-gedein tulisannya ke bawah. Dari 313 itu ada 25 yang kemudian sangat luar biasa perjuangannya. Dari 25 ada yang paling penyabar, 5 nabi. Dari 5 itu semua sumber kesabarannya ada dari satu sosok, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Awwalin, Sayyidul Akhirin. Ya, 300. Inti jangan salah tulis, bukan 212, bukan 414. Ya, 313. Ya. Kalau 212 tuh kawan-kawan kita yang berjuang kemarin tuh ya. Ya, 5 jadi berapa? 1. Nah, ini penting nih. Syukuran. Jadi 124.000 itu ring terluar, ring terdekatnya 313. Dari 313 ini paling dekat lagi 25. Dari 25 ini paling dekat lagi 5. Dari 5 itu 1. Berarti kalau 5 kurang 1 berapa? 4. Coba lihat. Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 5 kan? 5. Dan itu bukan cocokologi. Emang udah dari sononya. Udah dari sononya begitu. Ya. Kalau dulu begitu, di akhir zaman kata Nabi akan ada musuh besar. Para nabi dahulu pun tidak sanggup melawannya, yang sanggup melawan umat Nabi Muhammad. Kira-kira ilmu yang diturunkan zaman sekarang lebih sedikit atau lebih banyak dari zaman dulu? Nabi Musa nggak dapat izin ngelawan musuh besar ini. Nabi Nuh nggak dapat izin. Nabi Sulaiman katanya sempat perang tapi nggak sanggup juga. Sesakti Nabi Sulaiman loh. Nabi Khidir juga nggak sanggup. Nabi Isa itu yang ngecoh Nabi Isa siapa? Yudas Iskariot kan itu adalah penyamaran Samiri, Dajjal. Semua nabi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anzara qaumah, mengingatkan kaumnya akan ada musuh besar bernama Dajjal. Lah kok sekarang ada kiai bilang Dajjal itu bukan sosok, Dajjal itu suatu sistem pret ya. Nabi Muhammad, para nabi sebelumnya bilang itu sosok, ente bilang itu ya pinteran dia dari Nabi Muhammad ya kan. Pinteran dia dari Nabi Musa. Di Quran kan di surat Thaha disebutkan kisahnya tentang Samiri. Dia kan yang disebut Dajjal. Samiri itu nisbat kampungnya, Dajjal itu gelarannya. Yudas Iskariot penyamarannya. Kalau gitu nanti struktur ini akan berulang kembali. Struktur akan berulang kembali. Jadi di sini ada 4 nih ya. Sama ntar. Nabi mengatakan jika bumi telah dipenuhi dengan ketidakadilan, muliat al-ardu jawran, ya, ketika bumi sudah dipenuhi dengan ketidakadilan, di mana-mana ada kezaliman. Ini bukan hanya kezaliman politik dalam negeri loh. Ini kezaliman global. Jadi tolong move on, jangan cuma memikirkan masalah pilpres. Itu terlalu cetek mikirin begitu. Ini sudah umat akhir zaman sudah. Kita nggak boleh hanya memikirkan politik satu negeri. Ini sudah besar ini masalahnya. Udah lintas negara, lintas benua. Jika lintas benua terjadi kezaliman, orang nggak salah dikasih virus, zalim nggak? Kita sehat-sehat aja divaksin, masalah nggak? Tapi ya kita ikut aja lah. Udah vaksin kan? Vaksin dong. Vaksin lah ya, biar nggak jadi pakyu. Kecuali nggak mau keluar ya terserah. Kalau saya hampir tiap bulan keluar kota, ya wajib vaksin. Bukan hanya ganti status di Peduli Lindungi, beneran vaksin ini, kita hakon ini.
Ini orang nakes aja nunggu saya vaksin, kan lucu. Nunggu Buya dulu katanya. Aduh, kita jadi serba salah deh ya. Kita ikutin main mereka. Mereka makar, Allah juga lebih baik makarnya. Udah sederhana itu. Mungkin lebih banyak yang kita makan ini lebih bahaya daripada vaksin yang disuntikan ya. Makanya badan kita biasa-biasa aja. Jadi vaksin nggak ada rasanya, nggak ada efeknya. Kata orang demam, jangan-jangan nggak bekerja lagi di badan kita. Apa kata Nabi? Jika bumi telah dipenuhi oleh ketidakadilan, berarti ada toh otaknya, provokatornya, itulah dia Ad-Dajjal. Dan dia bukan sistem aja, dia si pembuat sistem itu. Kalau ada sistem, masa nggak ada pembuat sistem? Kan orangnya ya, keminter namanya itu, keminter. Ada sistem tapi nggak ada yang membuat, mungkin nggak? Laptop secanggih ini, handphone secanggih ini, nggak ada yang buat, mungkin nggak? Nah, ini yang buat handphone segagah ini, nah, siapa otaknya? Orang pasti, bukan robot. Jadi jangan lagi ngomong Dajjal itu sistem saja. Itu sistem iya, orangnya ya sistemnya disebut makar itu. Ada sosoknya. Dan Nabi mengatakan, aku sudah ketemu. Dan sahabat Tamim Ad-Dari juga cerita. Itu sahabat-sahabat yang 4 kan udah ketemu semua. Si fisik loh ketemu secara spiritual. Di perjalanan kan mereka kepada si Dajjal itu. Jika nanti muncul itu, apa kata Nabi? Allah akan bangkitkan seseorang yang ismuhu yuwatiu ismi, namanya sesuai dengan namaku. Nama yang mana? Nama Muhammad apa nama Ahmad? Ahmad. Berarti nama zahirnya, nama KTP-nya bisa jadi bukan Ahmad gitu, tapi nama ruhnya sama. Maksudnya gimana tuh? Jika ada ulama mewarisi 124.000, terus Ahmad siapa yang mewarisi? Pewarisnya belum ada selama berabad-abad, dan inilah abadnya, dialah yang akan mewarisinya. Dialah yang disebut Al-Imam Al-Mahdi. Jadi pewaris Nabi Adam udah banyak, Nabi Syith udah banyak, Nabi Nuh udah banyak, terus, dan itu berputar terus. Tapi pewaris Nabi Muhammad yang mutlak belum ada dari dulu. Ada Al-Ghaus, tapi Al-Ghaus itu cuma wakil-wakilnya aja. Belum bisa mengikuti Nabi Muhammad sesempurna mungkin. Yang sempurna itu nanti hanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dajjal itu pinter jadi aktor, ngelakon, pinter makar, pinter konspirasi. Kira-kira Ahmadnya bodoh nggak? Mungkin nggak ngaku-ngaku di YouTube saya Al-Mahdi? Mungkin nggak? Udah banyak loh yang ngaku di Al-Mahdi, juru Ratu Adil, juru selamat. Udah banyak. Di Pakistan ada, di Jawa ada, di Sunda ada. Kemarin aja dari Serang ada, dari Lampung ada, dari Malaysia ada. Ya salam, sabar dikit kayak ya. Main cerita-cerita aja di IG, main cerita-cerita. Yang ngirim-ngirim ke IG saya juga banyak. Ngaku saya lah Al-Mahdi. Ternyata pemain game. Cuma karena jidatnya lebar, hidungnya mancung dikit. Macam-macam udah, macam-macam. Karena kita mengenal ilmu ini, yang mewarisi Ahmad itu dialah bernama Al-Mahdi. Al-Mahdi itu gelar. Berarti ya Ahmad itu nama dia tuh. Nurnya Muhammad juga. Ya. Rabbul Masyriqi wal Maghrib, ya. Si Nur Muhammad itu terbit nurnya di timur dan di barat, ya. Oke. Jadi inilah penjelasan lanjutan daripada surat Shad ayat 72, ya. Dan ini belum selesai loh. Masih ada lanjutannya lagi, ya. Masih ada penjelasan di balik penjelasan, masih ada rahasia di balik rahasia.
Ya. Oke, kira-kira itu udah jam 10. Ini jam mana salah kayaknya nih? Kayaknya belum disetting tadi nih. Kecepatan. Oh, itu yang Bahlul. Jamnya PA. Baik, gimana Bu? Ya, gimana? Ya. Mengenai tadi bahwa ruh itu tidak berkolik ya. Ya. Terkait dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu seperti apa hubungannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaitannya apa dengan ruh tidak dicipta, kan gitu? Mati itu pulang kampung. Tubuh dicipta dari tanah, maka dia pulang ke kampungnya tanah. Ruh dihembuskan dari ruhi Ahmad, maka dia harus cari jalan pulang ke. Bisa nggak ruh tubuh tanpa ditanam dia tertanam? Gak bisa, harus ada yang ngurusin, dimandiin, dikuburin. Tuh, paham maksud saya? Ini ilustrasinya. Jika tubuh zahir ini harus ada yang urus, harus ada gurunya, apalagi harus ada yang nunjukin jalannya, harus ada yang gendong. Jadi ruh ini kalau dia berpisah nggak ada yang jemput, dia akan gentayangan kemana-mana. Tapi bukan jadi hantu, bukan. Yang jadi hantu itu jin. Dia akan kemana-mana, dia mencari pertolongan. Siapa? Aku mau kemana ini? Dia bingung. Maka sekarang kita kasih tahu, kalau kita meninggal, kita harus kembali kepada Ruhullah Ahmad. Ini yang harus dicari. Ya, makanya ada satu sholawat boleh diamalkan. Allahumma ya Ahad, wahai ya Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal, sholli ala Ahmad, limpahkanlah rahmat, sampaikanlah ruh kami kepada ruh Ahmad, kepadanya. Pulangkanlah ruh kami kepada ruh Ahmad. Pulangkan kami kepada ibu kami, induk kami. Kalau kita masih punya ibu, pengen pulang kampung nggak kalau ibunya di kampung? Ibunya di sini, berarti pulangnya di sini, iya kan? Coba misah sehari aja, nggak mau kan? Nggak mau tuh, pelukan langsung. Begitulah nanti jika ruh tahu jalan kepada Ummur Ruh, nanti mereka semua akan bermanja-manja. Makanya kalau bener nih kita sholawat, kita mewek-mewek nyebut nama Ahmad. Nggak ada orang yang nggak bisa nangis kalau nggak sebut Ahmad. Cuma ini kita lagi tahan-tahan aja nih. Kalau bener nih ruh, dia percikan dari hembusan Ahmad, disebut Allahumma ya Ahad, sholli ala Ahmad. Enggak, pasti ngalir. Ya Allah, ruhku ini adalah bagian dari hembusan ruhmu Ahmad. Tolong kembalikan ia kepada ruhmu Ahmad. Sampaikan kami kembali pulang kepada ibu ruh kami Ahmad, induk ruh kami Ahmad. Enggak nangis, berarti dalamnya hitam. Itulah rahasia. Silakan diamalkan itu, ya. Ya, Allahumma ya Ahad, sholli ala Ahmad. Allahumma ya Ahad, sholli ala Muhammad. Allahumma ya Ahad, sholli ala al-Mahdi khalifatika ya Allah ya Ahad. Allahumma sholli ala Al-Fatihah. Bismillah.